Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali menghitung kapasitas jalan. Sebelumnya ini kita membahas mengenai faktor koreksi karena pemisah arah. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor penyesuaian karena hambatan samping. Di materi sesi sebelumnya saya sebutkan bahwa kategorinya adalah H gitu ya, high, tinggi. Nah, sebenarnya ada metode yang baik dalam menentukan apakah hambatan sampingnya itu rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Kita bisa menghitung dari jumlah pejalan kaki, kita ada data itu, kemudian jumlah kendaraan berhenti dan parkir, kita nggak ada data itu, jumlah kendaraan masuk keluar dari lahan samping jalan, kita tidak ada data itu. Kemudian arus kendaraan yang bergerak lambat, jadi kendaraan lambat ya, kita ada data itu. Jadi dari 4 variabel, baik itu jalan perkotaan maupun luar kota, 2 data kita punya dan 2 data tidak punya. Kalau teman-teman menghitung keempat datanya itu ada, teman-teman bisa masuk pada formulir UR2, kemudian mengalihkan jumlah itu tadi dengan angka koefisiennya, akan ketemulah nilai. Jumlah bobot kejadian per 200 meter per jam untuk 2 sisi jalan. Jadi teman-teman harus mengamati di 200 meter. Kenapa 200 meter? Selain itu juga masih dalam jangkauan jarak pandang, juga mungkin lebih memudahkan dalam melakukan survei. Nah, di sini ada jika kurang dari 100 maka sangat rendah. Jika lebih dari 900 masuk sangat tinggi. Nah, kenapa kami ambil yang tadi langsung H? Karena kami menggunakan kondisi khusus. Sangat rendah itu jalan permukiman atau ada jalan lingkungan atau jalan samping yang tidak langsung terakses ke jalan. Umumnya jalan nasional itu harusnya seperti itu, tidak ada terakses ke jalan dengan jarak untuk perkotaan itu 750 meter, kalau antar kota itu 2 kilo. Jadi dibatasi aksesnya. Kalau kategori rendah itu untuk permukiman dan ada beberapa kendaraan umum. Sedang itu ada industri dan beberapa toko di sisi jalan. Untuk kawasan yang kami survei itu daerah komersil, aktivitas sisi jalan sangat tinggi. Sedangkan jika sangat tinggi itu ada aktivitas pasar yang aktivitasnya itu mengganggu ruas jalan. Oke, kita tunggu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada e-commerce, jadi kita pending sebentar. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan kategori itu, baru kita bisa masuk ke hitungan faktor penyesuaian hambatan samping. Masing-masing tipe, kelas hambatan samping, dan lebar bahu dari hasil survei kita tadi atau trotoar, itu mempengaruhi dari hitungannya. Kami ini jalannya 4/2D perkotaan, kategori kelas sampingnya H, kemudian tadi bahunya antara 1 sampai 2, asumsikan 1,5, maka di sini 0,95. Jika dia tidak ada median, menjadi 0,94, jadi makin kecil kapasiti. Nah, demikian juga untuk jalan 2/2 UD atau jalan satu arah. Namun di sini tidak ada kategori jalan yang 6 arah dan sebagainya, tidak ada. Untuk luar kota sama, 4/2D, 4/2 UD, dan 2/2 UD disamakan. Kalau di perkotaan dia dipisah. Lebar efektifnya juga ada, kelas hambatan sampingnya pun sama, dengan metode perhitungan yang sama. Oke, kita masukkan dulu di perhitungan kita ada masuk angka 0,95. Kita cross check lagi, 0,95. Oke. Next. Nah, untuk perkotaan itu dibedakan, tadi ada trotoar bahu, ada curb. Trotoar ini masuknya di kategori curb gitu, karena ada
peninggian. Dengan kerep itu koefisiennya lebih kecil karena gangguan samping. Kalau bahu kan kendaraan tinggal turun gitu ya. Kalau ada trotoar atau kerep belum tentu kendaraan itu akan yang pertama akan menggunakan trotoar, yang kedua dia akan membuat jaga jarak gitu, angka aman dari adanya kerep itu, sehingga koefisiennya lebih kecil. Berikutnya di ukuran kota. Tadi masuknya di antara 100 sampai 500, maka koefisiennya 0,90. Kita masukkan 0,9. Kalau dia masuk kategori kota besar, itu bisa di angka 1. Metropolitan juga 1. Maka kita bisa mendapatkan di sini untuk kapasitas jalan yang kita survei, yaitu 5.135. Nah, biasanya untuk jalan yang dibagi median, bisa juga nantinya dalam perhitungannya dibagi per arah pergerakan. Karena hambatan samping bisa jadi dipisahkan, atau ada faktor pemisah yang harus memang dipisahkan mengenai jumlah lajurnya. Misalkan yang satu 3 lajur, yang satu 2 lajur, itu bisa dilakukan pemisahan kapasitas sehingga kita bisa tahu kinerja untuk masing-masing arah pergerakan. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita sudah dapat kapasitas 5.135. Untuk menghitung kinerja tinggal kita bandingkan dengan volume lalu lintas yang ada. Nah, ini tadi semua sudah kita dapatkan angka-angkanya, tinggal kita lakukan perhitungan. Oke, kita lanjut pada perhitungan kapasitas. Berbandingkan dengan volume dari perhitungan sebelumnya. Kita ambil aja satu dulu, volume dari hasil survei sebelumnya. Jadi saran saya saat teman-teman membuat template seperti ini, dijadikan dalam satu file, kemudian dibuat keterhubungannya. Nah, di sini saya sudah sudah membuat program. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah saya buat, jadi tertinggi pada jam pagi, siang, sore, atau kalau ada data di malam. Untuk pagi, ini saya batasi antara pukul 6 sampai pukul 10. Karena tadi karakteristik flow-nya dia sampai di pukul 10 untuk wilayah ini. Kalau di Jawa, saya biasanya gunakan sampai pukul setengah 10. Kemudian siangnya itu dari pukul 10 sampai pukul 15. Kalau di Jawa itu setengah 10 sampai setengah 3. Tergantung jam activity dia dimulai jam berapa. Kemudian berikutnya itu adalah sore hari. Saya biasanya gunakan antara pukul 3 sampai pukul 19. Kalau di Jawa itu setengah 3 sampai setengah 7. Nah, berikutnya adalah masuk malam. Nah, ini ada kalau pagi hari itu di 153 SMP per jam. Walaupun pada arah satunya dia tidak pada jam puncak, tapi satunya jam puncak. Totalnya yang kita ambil, bukan pada masing dua arah. Tapi kalau kita untuk perencanaan per arah pergerakan, kita gunakan nilai tertinggi masing-masing. Untuk siang, karena kita tadi mengkategorikannya dari pukul 10, ternyata pergerakan tertinggi dia di pukul 10.45, bukan antara jam 12. Nah, ini juga survei dilakukan pada saat corona, jadi ada distorsi data di sini. Ada pergerakan anak sekolah di pagi hari, orang kantor mungkin berkurang. Kemudian di sore hari pergerakan di pukul 16 tadi. Orang bekerja pulangnya bersama-sama.
berangkatnya yang agak tersebar mendasari data di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini dari perbandingan volume dan kapasitas didapatkan angka 0,3. Bagaimana kinerjanya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, cukup mudah kan teman-teman? Bagaimana menghitung kapasitas? Tinggal kita siapkan data yang cukup, kemudian masukkan input data, lihat tipe jalannya, ikuti pedoman yang ada di MKJI. Maka akan ketemu kapasitas jalannya itu berapa. Namun, karena di MKJI ini ada beberapa hal yang diatur tidak terlalu rigid, kembali saya ulas. Akhirnya, kita harus tahu analisis kita ini untuk apa. Kalau kita di pemerintahan, kaitannya untuk pelaporan kepada pimpinan kita, kecenderungannya kita akan menggunakan kapasiti yang lebih tinggi dalam menggunakan pendekatan pemilihan koefisiennya. Tetapi kalau kita kebutuhannya untuk suatu perencanaan pembangunan, saran saya gunakan nilai yang sesuai MKJI yang memberikan kinerja rendah. Atau dalam hal ini tadi, pilihan rendah antara 4/2 dengan 2/2, pilihlah 2/2, dilihat dari karakteristik di lapangan. Walaupun disediakan 2 lajur, tetapi kalau pergerakannya tidak bisa dilakukan dengan 2 lajur, karena ada hambatan samping, parkir, kemudian ada PKL, maka mau nggak mau kita harus menggunakan 2/2 kalau untuk kebutuhan perencanaan. Seperti itu teman-teman. Besok kita praktekkan satu-satu. Nanti teman-teman dapat menunjukkan hasilnya, menceritakan prosesnya, kemudian langsung saya nilai dari apa yang teman-teman sudah lakukan. Satu-satu masing-masing mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.